Nah itu saya butuh support dari pemerintah dan anggota dewan, karena memang kami lemah di situ nggak bisa. Bapak pertanyakan Pak, loh kenapa nggak jalan-jalan? Kami ini kan masuk juga butuh modal. Ketika modal kami invest, tapi nggak ada kepastian juga wajar. Kami ini kan juga pengusaha kecil lah, masih bukan konglomerat. Kami yang asal spend gitu, kita pasti berhitung. Jadi saya tekankan lagi di sini, saya sangat butuh dukungan Pak Bupati dan anggota dewan. Makanya ini sampai saya kasih buku tebal Pak, simbol ini Pak, simbol ini karena semuanya diatur oleh ketentuan. Gitu. Sampai saya beri compliance, saya ini harus patuh, nggak ada satupun perbuatan kami di dalam usaha pertambangan kami itu yang nggak comply dengan regulasi. Pak, ya. Ini bisa sedikit berikan gambaran ya. Kami, misalnya kami ingin buka kebun di desa A, itu kami datangi dulu tuh yang kepala desanya, habis itu masyarakatnya kami tanya dulu, mana kita buka paretnya. Bapak itu juga, Bapak kan datang mari. Jadi saya rasa perlu diskusi masalah infrastruktur ini. Kalau Bapak maju sendiri di lapangan, itu otomatis nanti akan rumit dan jalur-jalur pun banyak masuk. Waktu Bapak berdasar lahan, itu jalur banyak masuk. Bahkan nanti yang orang dalam perusahaan aja bisa jadi jalur lagi. Nah, makanya libatkan pemerintahan supaya ini berjalan cepat. Itu maksudnya. Nah. Ya betul Pak, itu yang saya harapkan Pak. Jadi saya membutuhkan keterlibatan Pak Bupati dan Dewan ya, untuk memberikan solusi kami buat penyediaan infrastruktur ini Pak. Makanya per hari ini kita bertemu karena memang kami punya keterbatasan untuk menyelesaikan infrastruktur. Baik, terima kasih Pak. Mengingat sudah waktu mau zuhur, kami silakan Pak Bupati yang kembali. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan berbagai pandangan, yaitu patut menjadi pertimbangan sebagai solusi konkret terhadap permasalahan yang ada. Saya ingin mengulang kembali Pak. Jadi jangan nanti terkesan pemerintah daerah itu di framing lagi menghambat investasi, tidak mendukung investasi. Mengapa sudah berbulan-bulan saya belum merespon untuk perpanjangan izin? Walaupun sudah pernah bertemu, tapi saya belum merespon karena pemerintahan ini ada legislatifnya. Jadi nggak bisa eksekutif suka-suka hati ambil keputusan, walaupun itu boleh karena definitif. Tapi saya menghargai legislatif. Karena kenapa? Saya mantan legislatif. Yang kedua, kehadiran kami hari ini yang perlu diketahui Pak, tuntutan perubahan besar di Aceh Barat. Ada perubahan. Apalagi kami sebagai anak muda harus jadi role model. Terutama dalam hal problem solving dari semua permasalahan yang ada. Kondisi hari ini tidak sama dengan kondisi periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu kami harus berpikir mencarikan solusi dengan sangat tepat, menyelesaikan semua permasalahan tanpa muncul masalah baru. Semua investor di Aceh Barat kami harus mendukung penuh dengan syarat itu menguntungkan masyarakat. Masyarakat tidak terzalimi, masyarakat nyaman dan aman. Nah selama ini dengan jalan hauling telah menggunakan jalan umum, ceceran batu bara dan segala macam, banyak laporan ke kita Pak dari masyarakat, dan kita mengakui bahwa itu memang membuat masyarakat tidak nyaman. DPR di dapil setempat seperti Pak Ramli itu menjadi sasaran. Makanya Pak Ramli dengan caranya untuk bisa menjelaskan ke masyarakat, menghindari tuduhan keterlibatan kong kali kong dan segala macam, sampai ikut adu mulut dengan sopir truk. Itu resikonya besar tuh. Untung Pak Ramlinya kebal Pak. Kalau nggak udah mati deh. Nah, itu resiko Pak, karena di dapil beliau. Nah, sehingga lahirlah solusi-solusi yang disampaikan oleh
teman-teman DPR tadi, dan ini patut menjadi pertimbangan ke depan. Kami tidak sedikit pun tidak ada niat untuk menghambat investasi. Justru kita dorong investasi ini lancar. Kita ingin iklim investasi di Aceh Barat itu sehat. Semua berjalan dengan lancar dan baik. Tidak ada permasalahan. Kondisi hari ini, dulu fiskal kita itu sampai 400-500 miliar ya, ya. Sekarang cuma 100 sekian, Pak. Mau bikin apa kita? Makanya Pak Presiden menuntut kita kepala daerah itu untuk menggenjot PAD. Makanya ada salah satu perusahaan batubara di Aceh Barat yang dulu jalan holdingnya itu sewa ke kita, Pak, dengan harga yang sangat kecil, tapi kita nggak permasalahkan dulu gitu ya, 202 juta per tahun. Perjanjiannya 20 tahun, yang sudah berjalan 10 tahun. Memasuki 2025 nggak ada kabar lagi. Ini secara tidak langsung sudah menghilangkan PAD daerah. Sedangkan Presiden itu menuntut kita PAD. Langsung berurusan dengan Kementerian Transmigrasi tanpa berkomunikasi dengan Pemda. Ini secara tidak langsung bisa dimaknai merampas aset dan menghilangkan PAD. Lalu pemerintah daerah mengambil kesimpulan di jalan kabupaten, di area fasilitas umum yang memang hak kabupaten, pasang pelang nama ini aset milik pemerintah daerah di beberapa perusahaan termasuk IPE, tanpa mengganggu aktivitas kerja perusahaan. Lalu hanya dengan itu kita dilaporkan ke polisi. Nggak masalah, itu tantangan kami. Yang jelas kita mendukung investasi. Jangan juga nanti perusahaan Bapak begitu kita nggak keluarkan izin, udah bupati nggak mendukung investasi lagi. Sedangkan permasalahan ini kami harus bijaksana, memahami permasalahan akar masalah, mempelajari dengan seksama, kemudian mengambil keputusan yang cukup bijak. Jadi tujuannya kan bantu masyarakat, kehadiran perusahaan untuk membantu masyarakat. Tentu perusahaan harus didukung demi membantu masyarakat. Maka pentinglah adanya kolaborasi, Pak, antara perusahaan dengan pemerintah. Kami cuma sedikit, Pak, minta dihargai kepala daerah ini. Kami nggak mau ingin bicara kesannya lebih. Ini milik kami, daerah ini milik kami kepala daerah. Saya nggak ingin ngomong seperti itu. Kami cuma ingin dihargai dan berlaku di seluruh dunia, Pak. Di mana bumi dipijak, di situ lagi hidup. Sewajarnya lah kami kepala daerah baru silaturahmi, Pak. Dan silaturahmi dengan kami, etikanya memang pimpinan perusahaan, Pak. Jangan dikirim anggota biasa. Sehingga kami melalui anggota biasa harus kami menghadap melalui itu untuk bisa ketemu jajaran pimpinan. Saya pikir itu nggak apple to apple. Oleh karena itu hari ini seperti yang disampaikan tadi, ini baru pertama, Pak. Ini baru pertama nih ketemu dengan pimpinan HDB oleh teman-teman DPR kan. Nah, jadi syukur alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan dan permasalahan ini kita dukung penuh. Tetapi memang kalau Bapak minta 3 tahun perpanjangannya, berarti 3 tahun masyarakat akan bermasalah dengan perusahaan dalam hal debu. Itu pasti kami butuh kajian lagi. Kalau 3 tahun, kami rasanya berat memberikan izin untuk 3 tahun. Berat. Maksimal itu paling bisa 2 tahun dengan catatan pun nantinya jalur holding batubara ini, Pak, itu tidak boleh ada yang tercecer lagi. Jadi pengawasan akan sangat ketat sekali. Karena ini bahaya. Pengakuan ini sama-sama kita mengakui bahaya jajaran batubara itu. Keselamatan masyarakat, kenyamanan, dan kalau nanti kami berikan izin 2 tahun, kami perlu komitmen. Kalau 2 tahun itu nggak selesai, bagaimana?
Apa kami ambil alih atau bagaimana? Kalau nggak selesai. Nah, kami butuh komitmen itu dari Bapak untuk membantu